Shalom kekasih Kristus, salam waktunya mengalami terobosan. Bagaimana kabarnya hari ini? Saya berharap kita semua dalam keadaan sehat, bahagia, diberi umur panjang dan tetap semangat. Mari tetap melekat dalam Tuhan melalui renungan hari ini agar firman yang kita terima membawa iman kita semakin berani melangkah untuk menerapkannya. Kita berdoa, Bapa yang baik, terima kasih buat hari ini yang Kau berikan waktu dan kesempatan kembali kami untuk mendengarkan renungan. Tuhan, biar kiranya hari ini terus iman percaya kami dihiasi dengan kebenaran firman-Mu, dan itu merupakan isi hati-Mu untuk membawa kerohanian kami semakin dewasa, semakin kuat di dalam Engkau, sehingga kami mempunyai satu kehidupan yang tidak ragu-ragu dalam kami bersikap, melainkan kami berani bertindak seperti apa yang Kau sampaikan dalam firman-Mu. Kami percaya bahwa Tuhan selalu menyertai setiap langkah hidup kami. Tuhan tolong mampukan kami dan ingatkan kami melalui Roh-Mu yang kudus agar kami tetap berjalan dalam kebenaran firman-Mu. Ini doa dan permohonan kami yang kami alaskan dalam nama Tuhan kami Yesus, kami berdoa. Amin. Melekat dalam Tuhan bertema keberanian bersikap. Firman Tuhan terdapat dalam kitab 2 Korintus 3 ayat 12. Demikian firman Tuhan. Karena kami mempunyai pengharapan yang demikian, maka kami bertindak dengan penuh keberanian. Hidup yang kita jalani terkadang tidak berjalan semulus atau tidak ada hambatan seperti kita melalui jalan bebas hambatan. Jalan bebas hambatan pun terkadang tidak seperti yang kita bayangkan berjalan dengan begitu mulusnya, melainkan selalu ada hambatan dan hambatan yang terjadi. Demikianlah hidup yang kita jalani, selalu ada hambatan dan tantangan dalam kesehariannya. Untuk menghadapi peristiwa yang terjadi dalam kehidupan kita, tidak sedikit kita membutuhkan rasa keberanian bersikap yang kuat, terlebih dalam mempertahankan kebenaran. Hal ini dibutuhkan keberanian baik itu dalam berucap maupun keberanian dalam mengambil sebuah keputusan. Sifat keberanian yang kuat juga tentunya didukung oleh mental yang tidak mudah rapuh. Keduanya mendominasi setiap sikap dan perilaku seseorang ketika bertindak dalam kesehariannya. Orang yang memiliki kedua sifat ini tentu dalam hidupnya terdapat sebuah kejelasan dalam melangkah untuk menentukan alur kehidupan dalam jangka waktu yang dekat maupun jangka waktu yang jauh. Jadi keberanian bersikap bukan hanya keberanian berucap, tetapi berani melakukan apa yang diucapkannya. Demikian juga dengan hidup keimanan kita. Bila Tuhan menyatakan dalam firman-Nya bahwa kita akan memasuki perluasan setiap sisi kehidupan, maka kita harus mempunyai keberanian bersikap. Di salah satu universitas ternama ada seorang profesor yang sangat killer, akan segera membagikan lembaran ujian akhir. Ujian itu adalah ujian akhir yang paling penting untuk kelasnya. Profesor tersebut terlebih dahulu menyampaikan rasa berharganya kepada para mahasiswa yang disiplin dan telah belajar dengan keras. Karena mereka telah belajar dengan keras, maka profesor tersebut memberi penawaran istimewa kepada para mahasiswanya dan berkata, siapa yang ingin mendapatkan nilai C secara otomatis dalam ujian ini, angkat tangan dan kalian tidak perlu lagi mengikuti ujian. Saya akan langsung memberi kalian nilai C. 2 orang mengangkat tangan, kemudian yang lainnya, hingga setengah dari kelas tersebut telah memilih untuk tidak mengikuti ujian itu, dan mahasiswa yang mengangkat tangan tersebut menerima nilai C secara otomatis. Mereka sangat gembira sekali karena seorang profesor sebagai dosen yang killer telah memberikan nilai C. Kemudian profesor itu memberikan lembaran kepada mahasiswa yang masih tinggal di kelas sambil mengatakan agar mereka tidak segera membuka atau membalikkan lembaran ujian yang diletakkan di meja mereka tersebut sebelum diperintahkan. Profesor tersebut mengatakan, kalian telah memilih dan itu merupakan hal yang luar biasa karena keputusan yang kalian lakukan adalah resiko yang harus kalian tanggung sendiri akibatnya.
Lalu profesor tersebut mengatakan, kalian telah bersedia dan berusaha untuk melakukan yang terbaik untuk memenuhi potensi yang terbaik dan kalian diberi upah. Dan profesor tersebut memerintahkan mahasiswanya untuk mulai membalikkan lembaran ujian. Dan para mahasiswanya menemukan bahwa lembaran ujian tersebut hanya tertulis kalimat yang singkat. Selamat, kalian mendapat nilai A. Kekasih Kristus, terlalu sering kita dalam menjalani hidup di mana kita memiliki kerinduan untuk dapat memperluas kehidupan di setiap sisi. Tetapi kita selalu mengambil jalan pintas yang hanya berdiam diri sudah mendapat hasil. Seharusnya kita berusaha keras dan mempunyai keberanian bersikap untuk mengucapkannya dan bertindak melakukan apa yang diucapkannya. Banyak orang sukses yang memiliki kedua sifat ini, yang pastinya juga didukung oleh sifat yang lainnya, sehingga mereka menyadari akan pentingnya dua karakter tersebut dalam menjalankan kehidupan sehari-harinya, baik itu dalam kerohanian maupun bidang bisnis. Memang untuk menjalankan kebenaran dibutuhkan keberanian bersikap, dan orang-orang seperti ini adalah salah satu dari sekian banyak yang mengalami penderitaan ketika menyatakan sikap untuk hidup dalam keberanian di tengah kehancuran moral. Contoh, Yohanes Pembaptis mengalami penderitaan yang sangat tragis. Yohanes Pembaptis dengan berani menegur Raja Herodes karena telah mengambil Herodias, istri Filipus, saudara Herodes sendiri, tercatat dalam Matius 14 ayat 4. Dengan melakukan keberanian bersikap, Yohanes dapat menanggung risikonya sehingga ia ditangkap, dibelenggu, dan dipenjara. Keberanian bersikap adalah sebuah prinsip. Yohanes Pembaptis rela untuk menderita demi membela sebuah nilai luhur. Ia rela menanggung risiko dihukum mati di tangan seorang penguasa lalim. Hidup untuk memperjuangkan kejujuran dan keberanian nilai moral ternyata tidak selalu mudah. Perjuangan dan keberanian kita bisa berbuah penderitaan, bahkan mungkin akan mendapat ancaman kehilangan nyawa. Menyadari harga yang harus dibayar ini, dapatkah kita tetap berdiri sebagai orang percaya dan memiliki keberanian bersikap dalam mempertahankan kebenaran di tengah angkatan yang bengkok hatinya? Kekasih Kristus, mari kita alami terobosan hidup. Untuk mengalaminya, mulailah dengan mengenal prinsip-prinsip kerajaan Allah serta menjadi warga kerajaan. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman Tuhan yang menguatkan hati dan iman kami pada hari ini, agar kami berani bersikap dalam menyikapi kebenaran di tengah-tengah kehidupan masyarakat atau moral yang semakin hari semakin bobrok dan hancur ini. Tuhan, kami rindu hidup iman kami tetap kokoh dan kuat. Bahkan bukan hanya rindu saja, Tuhan mampukan kami untuk kami menerapkan kebenaran ini sehingga Tuhan senantiasa dipermuliakan, baik lewat perkataan, pikiran, dan perbuatan kami. Tuhan, bawa kami dan kami berdoa buat seluruh umat-umat-Mu, terlebih Tuhan keluarga kami Tuhan, agar mereka terus semakin tertanam di dalam Engkau dan kebenaran melingkupi seluruh kehidupan mereka, sehingga mereka tetap ada dalam kebenaran-Mu, dalam mereka menempuh pendidikan, dalam melakukan pekerjaan, berkarir di masyarakat, di pemerintah, bahkan semuanya, terlebih Tuhan dalam melayani Engkau, agar hidup dalam kebenaran-Mu. Tentunya Tuhan, kami harus berani bersikap ketika hal tidak baik ada di sekitar kami. Kami memberi contoh kebenaran. Kebenaran itulah yang menjadi dasar utama dalam iman kami. Nilai-nilai itulah yang menjadi kokoh dan kuat dalam keimanan kami Tuhan. Ini yang menjadi doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kasih Kristus, mari kita akhiri dengan mengedahkan kedua tangan kita. Terimalah anugerah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus yang mencurahkan berkat secara rohani, berkat secara jasmani, dan berkat secara ekonomi, di mana berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub dicurahkan dan dilimpahkan dari saat sekarang sampai Maranatha tiba, dalam nama